Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masuk ke bagian kedua dari topik mensuamikan suami. Dari tadi nih kan, Isal, Mela, kita ngomong mensuamikan suami, tapi yang gue denger kan masih di fase penderitaan. Iya. Yang menderita Yang itu. menderita terus? Oke. Di Salatiga, gue belum ngeliat nih fase mensuamikan suaminya. Kan dari tadi baru mencoba ikhtiar, mencoba ini, mencoba itu, tapi gue masih belum, yang gue lihat adalah Mela yang mundur. Tapi fase suaminya belajar jadi suami, semakin bertumbuh, semakin berkembang itu kapan mulai terlihat signifikan dan lebih konkretnya itu di fase mana, Mel? Apa ya berarti ya? Di fase tadi sampai mana ya? Kan kami Gue minum kalau gitu. ya di Salatiga. Lalu akhirnya Allah kasih jalan, walaupun bagaimanapun caranya akhirnya kita pindah ke Semarang. Dan di Semarang nggak tahu mau ngapain kan. Bonek. Lanjut boneknya berarti. Akhirnya Mas Isal menghubungi salah satu yang sekarang menjadi mentor kami. Aku sebutin nih Mas Ili Sasongko di rumah. Halo Mas Ili, apa kabar? Tak pinjem murid di kau ya? Ya, hubungin, tapi waktu itu karena masih teman sesama anaknya homeschool, jadi kami pernah berada di komunitas. Jadi cuma menghubungi teman, call a friend berarti ya? Call a friend. Kan, Oke. ya udah terus. I have no idea juga kalau friend mau ngapain gitu. Iya, tahu Iya, mau ngapain. Terus, ya sudah. Ketemu Mas Ili. Mas Ili tuh ngomong apa sama Pak Isa lah itu. Iya, yang ngomong teknis bagaimana proses untuk bisa hidup dan mencari puzzle itu sih sebenarnya. Entah kenapa langsung deep ya. Ya karena ngobrolnya kan Ngobrolnya langsung deep. Iya. pertemuan Di pertama obrolan langsung pertama bilang, langsung deep. kamu ada apaan ke Semarang? Gitu. Dia lah. nembak gitu? Iya. Langsung ngobrol, ada apa ke Semarang? Ada kerjaan apa gitu. Oh oke. Ya berarti Bukan sih, sudah Mas, bukan mencurigai pekerjaan. Iya. ada sesuatu. Mungkin mencurigai ya. Muka lu memelas kali. Wah, enggak, udah nggak ada mukanya hari itu. Iya, ini proses ketika kami sampai di Semarang itu hari itu nyampe, besoknya langsung kontak beberapa kenalan yang ada di Semarang, termasuk Mas Ili. Mas Ili waktu itu bilang, entah dia juga bilang dia lagi senggang, dia lihat, dia langsung telepon. Oh. Emang karena waktunya kayak udah Ada yang ngatur tepat ya, aja udah tepat gitu aja. ya. Telepon langsung. Sal, kamu di Semarang ngapain? Dia bilang gitu. Tinggal sekarang Mas gitu. Loh, tinggal. Kamu mau ke rumah ada acara atau apa? Dia bilang gitu. Sama siapa? Berdua doang Mas. Oh ya kalau berdua doang boleh, tapi kalau rame-rame saya lagi nggak ada waktu buat rame-ramean, dia bilang gitu. Karena emang dia juga lagi punya kesibukan sendiri. Kalau berdua doang boleh, ya udah saya terima nanti sore. Ya udah ngobrol, ketemu ngobrol langsung, ngobrolnya karena memang Mas Ili mentor ya, jadi ngelihat kita ada proses apa, terus langsung komunikasi, dan Mela bilang bahwa Mas Ili cari kerja Mas gitu, kerja di sini bisa nggak kerja di Mas Ili gitu. Tapi nggak gitu. Kamu mau kerja apaan? Nggak gitu ngomongnya. Gimana? Versi diperhalus berarti ya? Gitu. Versi lebih realnya gimana Mel? Silakan. Enggak, maksudnya nggak masih saya cari kerja nggak gitu. Maksudnya gimana sih? Gimana? Dia udah lupa versinya. Gue udah lupa versinya, tapi intinya. Ya pokoknya kami lagi nggak tahu kenapa memang langsung deep. Padahal kan itu pertemuan pertama setelah berbulan-bulan atau bertahun mungkin nggak ketemu ya, tapi memang Mas Ili itu luar biasa banget. Jadinya dia udah langsung tahu bahwa kami ada masalah gitu. Ya, Terus peka banget ya. Terus akhirnya ya aku nggak ngomong, aku cuma bilang gini, ya Mas Ili kami lagi di Semarang, atau ya mungkin Mas Isa bisa kali Mas jadi tukang sapu gitu di sini. Jadi nyapu. Tapi modus banget. Ngalusin 50 kali lipat sebenarnya. Itu bukan ngalusin. Misalnya nyapu memutar gitu balikan di sini. fakta itu. Dia bukan minta kerjaan. Iya. Jadi Lu melakukan apapun gitu intinya ya, kan? intinya melakukan apapun. Untuk bisa makan. Kalau sampai nyapu di situ, sementara beliau kan tahu track record kami dulu jadi leader luar biasa di bisnis sebelumnya dan lain-lain. Itu kalau sampai kami bilang
jadi nyapu di sini itu udah benar-benar menyerahkan diri gitu loh akhirnya. Kayaknya lebih daripada meminta pekerjaan buat kami ya. Itu kayak Menyerahkan diri. analogi aja, apa kayak sinyal bahwa Crying for help. iya, mungkin iya ya. Ya mungkin. Terus bilang tadi lanjut. kalau memuaskan kali itu datang kali Ya saya. mungkin ya. Karena Mela datang ke situ dalam posisi, "Udah Mas Isal bisa kerja apa aja lah, yang penting bisa kerja di sini," gitu. Oke, dan tak dengar-dengar katanya saat itu sebenarnya Mas Ili tidak dalam posisi untuk bersedia menerima siapapun. Iya, Oh untuk iya, jadi penawaran Mas Ili bilang saat itu bilang bahwa kamu nyusahin datang sini, dia bilang gitu. Jadi sudah menyerahkan diri, Mas Ili bilang, Iya. lu nyusahin gue. Iya, di benar. sini." karena dia Benar ya? kan ini banget ya, maksudnya orangnya Kamu asik nyusahin gitu. datang ke sini nih, dia bilang gitu. Oke, Ya aja. Kalau kamu carinya uang, aku kasih kamu uang, dia bilang gitu. terus jawaban Tapi nggak usah kesini lagi, dia bilang gitu. Terus kami bilang, bukan Mas, kami bukan cuma cari uang kan. Kalau cuma dagang kan kami bisa dagang. Tapi ada hal lain yang kami perlu belajar untuk memperbaiki hidup kami ke depan gitu. Jadi kayaknya fase ke Semarang ini adalah salah satu fase terpenting ya awal-awal ke Semarang Iya. ini. Iya, Yang mendukung journey mensuamikan suami ini. Iya, betul. dan secara surprisingly ya, maksudnya mengejutkan sekali. Kami belum cerita banyak, Mas Ili sudah, ketika kami sekarang ngobrol tuh dia udah tahu bahwa aku ini alpha lady, Mas Isal itu tertindas, itu udah langsung kelihatan. Nah, gue bilang mukanya melas banget dari saat itu kan. Iya kan? Terus Iya. langsung Ya kan tadi bilang orang ngomong bahwa mau motong terus. Iya. Kalau ini kan masalahnya tuh Iya. kayak Dominan lah. Dominan. Dia ngerasa dia perlu ngomong, padahal Oke. coba tahan dulu omongan lu. Siapa tahu harusnya lu dapat ilmu, tapi karena lu potong, lu jadi nggak dapat ilmunya. Oke. Salah satu pelajarannya Mela di proses mensuamikan suami, salah satunya mungkin Ngerem omongan. ngerem omongannya, nggak langsung hajar potong omongan. Apalagi katanya mau mensuamikan suami, tapi kok suaminya dipotong terus omongannya. itu udah gitu. 3 Jadi, bulan kan mau mensuamikan suami. Niat mulia udah Niat 3 mulia. bulan ya. Realitanya masih nginjek-nginjek. Dan itu langsung dibantai sama Mas Ili. Ya langsung langsung oke, langsung dibaca dong, kamu tinggalnya di mana, kesini naik apa, bla bla bla, udah dilihat. Dia pasti bilang, nyusahin gue nih gitu ya. Ya pokoknya gitu. Terus ya udah Sal, ya udah Mela, nanti di rumah ya. Jadi langsung Mas Ili tuh langsung kayak Mas Isal tuh dikondisikan bahwa lu yang perlu belajar. Istri lu diam, kebutuhan lu berapa, Sal hitung, kamu butuh makan berapa? Beneran nih, kita bilang ya ampun. lu siap jadi murid. Iya, siap jadi murid di Jakarta tuh udah. Lu jadi murid, ini diem. Iya. Iya. Jadi aku Apakah itu mudah untuk seorang alpha lady? susah lah. Susah lah ya. Iyalah. Susah banget. Dengar-dengar juga lu juga nggak mudah untuk bisa menjadi seorang murid yang diam dan mendengar. Iya, karena literatur sebelumnya Bisa tahu banyak ya. di bisnis banyak di ngerasa bisa melakukan sesuatu, tapi begitu tukar pikiran dan banyak sharing bahwa oh ternyata punya skill itu nggak boleh cuma sekadar tahu, mesti doing, mesti being. Kalau ngaturnya Mas Indra, knowing, doing, being. Kalau belum being, jangan berharap Anda punya konten yang bisa diajarin ke orang lain, karena sebenarnya Anda masih pelajarnya, belum jadi gurunya gitu. Sebenarnya apa sih yang dia ajarin selama di Semarang itu? Apa sih yang kau belajar? Kayak ini kan, dia udah lama sering kita ngobrol, pas ketemu mentor namanya Mas Ili, seperti ini merubah banyak hal, termasuk juga kerangka berpikir, ya, frame of mind, kalau segala macam, kekusutan terus dibantu dirapikan, naruh skala prioritas, menempatkan sesuatu pada proporsinya yang benar. Bisa cerita nggak apa sih yang terjadi dan diapain gitu di sana? Iya. Ya tadi Mas Indra omongin udah bagian-bagian dari proses belajarnya, karena bisnis itu kan bisa jadi urusan teknis sama non teknis. Mindset. Makanya proses 1 bulan pertama belajar di tempatnya mentor Mas Ili itu, di tempatnya Mas Ili itu sebagai mentor ya saya jadi murid bener yang tugasnya cuma dengerin apa yang frame yang coba untuk dibuat.
struktur berpikirnya harusnya seperti apa. Menjadi seorang suami itu mestinya apa yang dilakukan. Menjadi seorang pemimpin di keluarga itu mestinya tahu apa. Jadi kayak belajar sekolah lagi, sekolah baru gini. Tahu nggak bahwa kita itu mesti punya kesadaran. Mas selama ini gue nggak sadar gitu ya? Iya, kayak kok kesadaran sih, emang apa salahnya apa gitu. Kita pernah punya kesadaran. Kalau orang sadar, ketika dia sadar dia akan cerdas bersama prosesnya. Nah, baru kesadaran terjadi dibagi atas kesadaran ruang, waktu, empati. Itu sekolah benar-benar. Sadar ruang itu kamu mesti tahu ruangnya lagi di mana, ngobrol sama siapa, bahasa apa yang perlu dikeluarin, itu sadar ruang. Dan segala macamnya. Terus waktu itu mesti gimana-gimana. Lalu empati itu seperti apa? Cara belajarnya gimana? Ya benar-benar ngobrol berdua. Jadi setiap pagi Mas Ili cuma bilang, kamu 8:30 ketemu sama aku ya. Jadi kadang-kadang aku datang 8:30 sebenarnya aktivitas itu mulai jam 9, setengah 10. Kita datang lebih pagi, udah bisa ngobrol di satu tempat di bawah pohon itu. Ya dia kadang-kadang udah ngerokok, udah duduk duluan. Di pojok kanan itu ya? Di pojok. Duduk, datang, duduk ngobrol. Setengah hari itu isinya ngobrol, bener-bener tukar pikiran, transfer mindset. Karena yang bener-bener dibilang teknis itu akan gampang, tapi cara berpikirnya diperbaikin dulu. Jadi kalau sampai itu berapa lama tuh lo ngobrol dari pagi sampai siang itu 2 hari, 3 hari? Enggak, hampir sebulan. Betapa berantakannya pola pikirnya kamu berarti ya Sal ya? Dan aku diem, dan aku suruh diem aja di rumah. Itu tadi mensuamikan suami yang sebenarnya akhirnya terjadi di situ. Saat kamu milih diam, iya, karena dan dia belajar bertumbuh. Iya, jadi Ada mentor? Ada mentor. Tuh. Dia pulang, kan disuruh diem kan. Jadi Sal, kamu pokoknya diem selama 3 bulan ya bilangnya. 6 bulan. Dibilangnya 6 bulan atau 3 bulan? 3 bulan. Kamu diem. Jadi Mas Ili itu kan memang mentor bisnis. Jadi banyak orang-orang yang datang yang Mas Isal dulu mungkin ilmunya mirip sama, jadi kayak maunya ngomong sok pintar gitu loh. Dia harus diam akhirnya. Dia Mau banyak merendahkan hati berarti. Banyak menyerap. Akhirnya di rumah baru dia cerita sama aku, Bu, tadi saya ketemu Bu sama si ini. Wah, jadi aku, oh iya Pak, gimana? Oh iya, mau makan apa? Gitu. Jadi beneran aku sediain teh, mau makan apa, dengerin. Aku banyak mendengar. Jadi ketika itu Mas Isal di tempat Mas Ili banyak diem, di rumah dia banyak ngomong dan aku yang mendengar. Oke. Gimana Sal selama 3 bulan itu Sal? Iya, perjuangan ketika. Apa sih yang kau ngerasa Akhirnya nggak sampai berjuang 3 itu? bulan ya? Iya, kan gini. Pertama mesti akad dulu bahwa sepakat. Apa akad itu? Iya, akad untuk belajar, bersedia untuk belajar. Lalu syaratnya cuma satu, kamu mesti diem. Memikir diem. Ini segitunya ya akadnya sampai disebut diam. Sangat gitu. Berbahayanya ketika seseorang murid bilangnya pengen belajar, tapi literatur di belakangnya masih dianggap sesuatu yang perlu diomongin. Jadi kalau mau belajar ya diem aja dulu. Berarti masuk dalam adab juga ya Sal ya? Pertama kali emang itu Mas. Jadi Makanya adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Beneran dipraktekin sama Mas Ili? Beneran. Berarti sebelumnya lu beradab nggak Sal ya? Tidak beradab. Pas sila kedua ya. Iya, memang akhirnya ya karena ngerasa bisa sih. Dulu ngerasanya bahwa punya ilmu. So pintar. Ya. Makanya dibilang waktu itu Mas Ili bilang gini, kamu itu sebenarnya bukan nggak bisa bisnis, kamu cuma bodoh di beberapa poin aja, dia bilang gitu. Jadi makanya tadi dibilang sebenarnya nggak gagal secara keseluruhan, tapi karena ada poin-poin tapi itu krusial, itu bikin bisnismu jatuh, naik lagi, bisnismu jatuh lagi. Itu yang sedang dicari ya. Iya, puzzle, itu potongan puzzle yang. Tapi kan untuk menjadi lengkap. puzzle itu masuk, mesti puzzle pelengkap itu masuk kan mesti ininya tahu dulu bahwa sebenarnya yang hilang itu bagian sini. Big picture-nya harus tahu Betul, dulu dikasih supaya tahu tahu dulu ya bahwa- puzzle apa. Ya. Betul, kalau mau jadi entrepreneurship itu bukan teknis, tapi mindset. Jadi proses yang setelah akad tersebut adalah Sal, akad lagi diam, berarti adab lu perhatikan dulu. Betul. Yang kedua, terjadi proses transfer Knowledge. belum knowledge, bahkan transfer apa ya? Big picture dulu kali Oh saya. iya, mindset bener-bener Mas Ili ngasih tahu, Sal, gini loh Sal, lu pengen Struktur ngegas berpikir.
struktur berpikir. Betul. Jadi Sal lu tuh mau bikin apa sih? Sal mau ngebangun apa sih? Hmm. Sal lu nyangkutnya di mana sih? Jadi Hidup lo dikasih mau tahu, kemana sih? mau kemana sih? Dikasih tahu gambar utuhnya dulu kali Sal ya. Betul. Bahkan Setelah ngobrol itu lo mulai bisa ngelihat gambar yang disampaikan oleh mentor dan ternyata gambar lo yang sebelumnya adalah ternyata oh berarti gue nyangkutnya di sini. Apakah bisa sampai selevel itu Sal? di level ketika gue belajar tentang adab tadi, tentang adab, sebetulnya Mas Ili cuma bilang bahwa ini didengerin aja dulu apa yang terjadi di tempat ini. Mas Ili ketemu ada beberapa orang dalam komunitas untuk ngobrol, bertukar pikiran, ngobrol sama beberapa mentor. Nih ajak ngobrol setengah jam lah, ajak ngobrol pengalaman mereka bergabung di komunitas. Nggak semua, beberapa orang mentor ngobrol, terus aku nyerapin. Dia cuma bilang, ingat ya, dengerin aja, nggak usah ikutan ngomong, tapi dengerin aja. Oh iya gitu. Itu kan perjuangan untuk bisa tidak motong omongan, tidak ngerasa so tahu, tidak ngerasa ngerasa lebih pinter, karena ya kan lagi belajar diem aja. Nah, Itu nahan egonya gimana? Ran? wah, makanya begitu pulang kan Mela yang jadi, begitu nyampe rumah, hari ini belajarnya gini. Jadi memang akhirnya dikeluarinnya ke Mela, dan Mela dapat transfer knowledge-nya. Terus dengerin. Melanya juga, oh iya ternyata belajarnya berbeda karena sudah akad, dan akad itu sangat mudah untuk dibubarkan ketika pelanggaran adabnya dilanggar. Sekeras itu berarti? Sekeras itu, karena udah di tempat kita komunitas itu bisnis bisa apapun, tapi orangnya Dibenerin dulu orangnya, bisnisnya bisa apapun. Nah, dari bagian situlah ketika ketemu beberapa orang, jalan hampir sebulan, yang harusnya perjanjian kami 3 bulan, akhirnya dipanggil duduk. Udah ngobrol banyak orang yang, karena hampir tiap hari beliau kan dapat tamu kan. Begitu dapat tamu, terus karena dapat tamu, beliau cuma bilang, Sal duduk, ikutan ngobrol, tapi bagian dengerin doang. Oke. Bagian dengerin dan catat. Handphone tuh bagian catatan aja. Jadi nggak nyaut apapun, bahkan ngobrol sama beberapa orang yang ngomongin tentang internet marketing dan yang lain yang secara resmi gue ada di bagian situ, itu tuh nggak ikutan ngomong. Maksudnya cuma ngeliatin, tahu gue lagi nahan diri buat omongan, karena omongan ini gue ngerti nih sebetulnya. Dan maksudnya lihat, oh beneran nih anak berusaha sekali buat nahan diri. Makanya ketika udah keliling, diajak ke beberapa tempat di komunitas, emang benar-benar diterima masuk untuk belajar. Beruntungnya ya ketemu. Ya, akhirnya setelah hampir 1 bulan, beliau ngomong, sepertinya lu memang niat buat belajar, gitu. Karena sampai hari ini lu tidak melanggar akadnya. Ya udah, apa yang lu lihat di tempat ini? Wow, dikasih kesempatan ngomong kan. Gini. Ternyata diam itu perlu belajar. Oh. Iya. Bekerja apa? Ya itu kayak bicara juga perlu. kayak masuk Shaolin suruh ngepel, Ngangkat air. angkat hard air. work ya. Nah, Bener. Belajar diam itu Diam itu kerja keras. Untuk di konteksku yang Untuk memang orang merasa berilmu, diam itu untuk kerja orang keras. yang mentor, trainer. ya karena dan punya lain-lain. pengalamannya kan di ngomong, di ngajar. Jadi seolah-olah kayaknya pengen ngasih tahu orang, padahal sebetulnya sebentar di tempat itu, di bagian situ mungkin lo tahu, tapi sebenarnya lo perlu belajar mendengarkan. Nah, akhirnya di mendengar, bagian gitu. karena dengan mendengar lebih banyak yang kita cerna daripada Betul. kita berbicara. Nah, betul Bun. Ketika kita mendengar, terus kita tahu bahwa tapi kalau perasaan kita maunya ngomong, orang ngomong itu ditunggu kapan jedanya, Berhenti. motong lagi sama dia, potong lagi karena bawaannya pengen ngomong. Sebenarnya ini kan banyak terjadi di hubungan suami istri, bener Iya, nggak? iya. Makanya Jadi ini jadi pembelajaran Dego berdua dong. Iya, pastinya pasti. pelajaran. Dan Mela pun sebetulnya ketika aku belajar sama Mas Ili, Mela juga ngobrol sama istrinya Mas Ili, Oh, Iya. oke. juga dikasih knowledge, dikasih obrolan bahwa jadi istri tuh gini, dia teknisnya begini. Jadi beneran diajarin, jadi kayak kakak ke adik sebetulnya, kayak kakak ke adik ngajarin tentang bagaimana sebaiknya mensuamikan suami itu seperti apa, tapi dari versi perempuan ke perempuan, laki ke laki-laki,
aku dikasih knowledge Oh ya, tentang- Mas Isal dikasih knowledge sama Mas Ili bagaimana menjadi leader, bagaimana harusnya istrimu di rumah diam-diam seneng-seneng. Kalau dia punya usaha ya buat seneng-seneng, bukan untuk Cari mensupport nafkah. keluargamu. Betul. Bukan jadi Kalau dia Cuci berarti ya? iya, Hmm. udah. Jadi Mas Isal dari tapi yang beruntungnya ya tadi Allah menggiring ketika awal kami keluar dan tadi aku bilang aku yakin bahwa akan ada jalannya, ya itu salah satu jalan yang Allah tunjukkan. Pasti ketemu mentor yang sekarang dan Iya, komunitas. minjem kalimat Diko tadi beruntung. Beruntung. Sebenarnya ada harga yang dibayar sebelum datangnya keberuntungan, bener ya? Iya. kalau kami nggak nemuin dulu ke Salatiga untuk di gini riuhnya Jakarta tiba-tiba ke Semarang belum tentu juga Belum langsung tentu dapat. juga langsung. Mungkin. Oke. Diredam dulu di Salatiga mungkin sampai ngerasain titik paling rendahnya di mana, habis itu pindah ke Semarang lalu udah siap untuk menyerahkan diri untuk belajar. Jadi ada sama ruang apapun. antaranya ya. Nah, ruang antara. Kami nyebutnya Time ruang out. antara. Iya. Bisa Oke. disebut Kalau kalian di- sampai iya. fase disiapin banget terus kita belajar. karena memang niatnya untuk belajar, jadi udah diatur sama Nah, udah Allah. Begitulah Ada matriksnya, kekuatan sehingga Allah, kekuatan semesta, bukan. yang menyerahkan diri sama kehendak Allah, sedangkan betul. begitu ya. Betul. Tapi boleh dong bocor sedikit mas suami kalau transfer knowledge dari istrinya Mas Mas Ili. Ili siapa? Mbak Rin. Mbak Rin, gimana sih? Mbak Rin. Dikit aja Halo, Mbak Rin. bocorannya. Kita mau bongkar-bongkar sedikit ya. Iya paling gini, ya itu Jawani banget ya. Kalau Jawa itu apa ya, kayak ya Mel, kalau itu nanti dengerin aja suaminya ngomong gitu, terus nggak usah dibantah. Terus misalnya dikasih tau, Mel nanti, tapi ini ngomongnya nggak langsung gini ya, misalnya nanti ya paling itu dong ya, misalnya seneng apa ya dimasakin. Sebenarnya itu pelajaran klasik sih Bun, pelajaran klasik sebagai seorang istri, tapi Menyenangkan suami. iya gitu. gitu menyenangkan. Cuman kan kalau udah kitanya mangkel, jadi kan males kan menjalani hal-hal klasik tersebut gitu. Gue udah punya apa, udah bantuin support ini, udah capek, udah apa gitu, jadi lu enak-enak aja. Akhirnya kan kayak gitu sebelumnya. Nah sekarang kan kalau ketika ada ruang buatku untuk adem juga, nggak nuntut, nggak yang penting pokoknya Jadi aku fase Salatiga tuh cooling down dulu. iya. Ya, Ruang antara. hancurin dulu semua pondasi-pondasi yang dulu. Jadi begitu ke Semarang itu ini udah siap bangun pondasi baru berarti ya? Iya, jadi Ya secara akad begitu akad deng Udah rendahin ada diri ini, ya, rendah udah hati. ada karena sebelumnya udah dihancurin semua udah iya, ya? Iya, Rendah jadi hati bener-bener. udah Nggak ada yang benar-benar kebetulan berarti ya? nggak ada yang Nggak ada kebetulan nggak ada. Pokoknya yang aku pikirin cuman anakku bisa berproses, anakku bisa makan doang, makan aja. Untuk seorang Alpha Lady yang punya iya, nanti chipper kayak dulu gini punya mobil berapa biji, punya nih, rumah sampai bersedia Bener. menyesuaikan ekspektasi sampai selevel ini, ngerasa sedang berkorban gak sih Mel? enggak. Serius Mel? Enggak berkorban, korban perasaan iya. Iya pasti dong, tapi bukan korban. Karena Karena- kan banyak di luar sana, gila gue mesti berkorban apa lagi nih kayak gini nih. Mungkin karena aku sudah tadi mungkin udah ngobrol sama Mas Indra juga kan, bahwa kesalahannya bukan di Mas Isal doang kan. Aku kalau korban itu kan dia merasa bahwa kesalahannya di orang lain. Gue ngerasa udah perfecto, terus gue diperlakukan seperti ini. Iya, kalau aku berarti nggak ngerasa punya salah. Kalau aku kan memang Tahu, gue salah punya peran bahwa gitu ya? punya peran bahwa Jadi pesan apakah yang ingin disampaikan Ibu Mela kepada para alpha ini di luar sana? Mel ngomong langsung Mel, kalau gue ngomong gue disumpahin banyak orang. Kan lo alpha lady, sah dong untuk alpha lady ngomong ke sesama alpha lady. iya tahu ah. Ya pokoknya gini, kayak apa? Gitu, salah. Aku tuh kayaknya perjalanan sama Mas Indra tuh kayak, oh iya, aku Mas Indra kan tuh pernah ngomong ini gitu kan, kayaknya tuh yang mulus gitu kan, lo nggak tahu berapa tahun gue belajar sama dia. Iya, siap mengakui bahwa
peran suami kayak gitu itu sebenarnya karena kita juga. Ke situ ngomongnya, ke situ. Karena kita juga. Karena kita beneran Jadi karena sebetulnya kita harus membentuk pasangan kita seperti Iya, itu. iya. Mau Udah. A, B, C, D, kita Iya. harus membentuknya gitu kan. Iya, jangan mau pikir nggak ada ikut andil lo maksudnya kamu tuh kayak gue udah melakukan yang terbaik atau gue udah ya justru karena lu melakukan yang terbaik itu jadi suami lu kayak gitu. Gue udah bantuin suami ya iya karena Terbaik versi lu membantu suami itu makanya suami lu kayak gitu harusnya. Tapi kalau gua nggak bantu terus ekonomi keluarga gimana? Ya nggak dong? apa-apa, rusak aja dulu. Bersedia menerima journey itu Iya, berarti. atau misalnya pun sampai separah-parahnya apa? Ya yang penting anak bisa makan. Atau ini udah misalnya Wih, usaha Masa sendiri. gara-gara bapaknya nggak bisa perform terus anak gua menderita? Kan tadi menderita itu masalah reframing, Mo. Oke. Nggak menderita kok kalau misalnya lo bisa Iya, merubah. nih banyak yang menelik nih Mel dengan omongan lo barusan Mel. Iya nggak apa-apa, kan gue udah ngejalanin kan, kecuali kalau belum ngejalanin gitu. Oke. Jadi aku dengan santai bisa Jadi anak-anak bisa tetap seru makan lotek. makan yang sama berapa bulan? Iya, 3 tadi bulan. dia bilang ngomong tuh, anaknya tadi kesini kan. Iya, sama berlama-lama makan itu aja ya. Ya. Berarti journey ini juga menguatkan anak untuk bisa melihat hikmah dari semua journey orang ada tuanya satu ya. ketika di Salatiga kami kan juga mentor sama belajar sama Mbak Septi sama Mas Dodi, Mas Septi profesional. Ada kalimat Mas Dodi yang masuk di aku ya, masuk di kita. Mas Dodi bilang gini, kalian tahu nggak? Kalian tuh jangan GR, dia gitu. Kalau kalian ngerasanya kalian itu sampai titik ini diuji itu menganggap bahwa kalian akan naik kelas, dia bilang gitu. Kadang-kadang kan kita gitu kan, oh ini ujian buat kita. Kalian sebenarnya nggak tahu bahwa kalian itu sekarang kayak gini justru sedang mempersiapkan anak-anak kalian untuk menjadi leader, untuk menjadi seseorang suatu hari nanti. Jadi perjalanan kita itu sebenarnya itu dipersiapkan untuk membangun anak-anak ini menjadi seseorang gitu loh. Jadi journey orang tuanya itu akan punya andil sangat besar Iya. untuk membangun software anak. Iya, iya. Jadi kami langsung, jadi langsung gak mikirin di kami doang gitu. It's not only about you. Iya. Jadi kadang-kadang gini, misalnya anak-anak kelihatan susah atau menderita kan, kita jadi merasa berdosa, nggak tega kan. Nah, ketika ingat bahwa oh ini juga gemblengan anak-anak, itu jadi lega di sini juga bahwa ini bisa dilalui. Kalau kamu bisa melalui ini semua, kita bisa melalui. Someday kamu jadi seseorang Jadi, akan lebih kuat. Justru journey di kau itu akan jadi sangat bermakna buat anak saat melihat orang tuanya tidak playing victim berarti ya. Iya, iya. Tidak ngerasa orang tuanya menderita dan melihat perjuangan orang tuanya bisa belajar optimis, Menolak berbaik kalah. sangka, menolak kalah. Menolak kalahnya kayak Oke. gitu. Lanjut Sal, gimana journey lo di Semarang Sal? Kaget gua tiba-tiba lagi kemarin. Iya, setelah proses sama mentor 1 bulan pertama itu bicara tentang mindset, lalu Dicuci lah otak lo intinya. setelah dicuci, di reframe ya, dicuci otak, cuci otak gue jadi mikirnya jadi orang yang bangga, lebih baik pasti, karena struktur berpikirnya akan berbeda. Ketika lu menganggap Mela itu musuh karena selalu berbeda pendapat, sebenarnya jangan-jangan sebenarnya niatnya sama tapi caranya yang kurang tepat. Komunikasi berdua itu seperti seolah-olah menyalahkan, padahal sebenarnya caranya aja yang kurang tepat. Niatnya baik tapi Intensinya baik. intensinya baik, tapi cara penyampaiannya yang tidak tepat. Kembali lagi juga mentornya juga bilang, sebetulnya kalau istri menuntut sesuatu, tuntutannya itu ranahnya adalah sebuah kebutuhan, ya itu adalah logik. Jangan baper. Jangan baper, nggak boleh baper, karena yang dia minta adalah kebutuhan. Kalau yang diminta sekadar keinginan, nah itu yang akan jadi sebuah diskusi yang baik, karena apakah ini menjadi sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan, itu akan jadi komunikasi yang baik. Nah, ketika itu ranahnya kebutuhan, ya iya itu kan tanggung jawab lu sebagai kepala Oh, keluarga. para suami jangan baper. Kadang-kadang, ya kan?
Dia minta kebutuhan terus marah-marah. Nggak boleh, ya kan butuh. Sekarang lo mah benar nunggu lewat dulu ya abang-abangnya. Itu kebutuhan atau keinginan kita? Kita butuh dia jalan cepet-cepet sih. Nggak butuh dia berhentiin. Nah kan yang jadi PR-nya adalah kadang-kadang orang suka rancu mendefinisikan kebutuhan dengan keinginan. Betul. Gue butuh anak gue sekolah di sekolah termahal. Itu kebutuhan atau keinginan? Nah, itu yang perlu dijadiin komunikasi sebetulnya. Butuh anak sekolah atau butuh anak sekolah di tempat yang mahal. Terbaik. Nah, butuh anak sekolah di tempat yang terbaik. Sementara gini, oke. Ini bukan bukan Sekolah yang terbaik kayak apa? Misalkan sekolah terbaik adalah gini. Menurut siapa? Jangan-jangan kita dengerin omongan orang lain sementara kita sebenarnya nggak butuh itu. Oh, lo mah ngeles aja kan? Memang lo gak mampu aja. Ya, betul, karena gue memang nggak mau nyekolahin anak dari awal. Enggak, ini kita ngomong diskusi antar suami istri gitu. Iya. Kan sering terjadi kayak gitu kan? Ya, memang akhirnya pendapat yang satu sama lain itu perlu dibikin thin slicing ya, diiris banget sampai tahu bahwa sebenarnya poinnya kita tujuannya apa sih? Balik-balik lagi membangun komunikasi yang sehat ya. Komunikasi akhirnya. Karena bisa jadi kadang-kadang kan Mas Indra pernah bilang kita itu bukan ahli ilmu kebatinan di hubungan relationship, kan itu penting banget bahkan kita nggak pernah tahu apa yang ada di hati pasangan kita sampai dia menyampaikannya. Jangan-jangan dia cuma pasang muka cemberut aja sementara dia berharap kita melakukan sesuatu, tapi kita yang nggak tahu, kita lempeng aja karena orang dia juga nggak ngomong. Itu dijalanin berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya meledak jadi bom waktu seperti Mas Indra selalu cerita. Nah, dari situlah kami belajar untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri jika memang itu dikerjakan secara mandiri, tapi berkomunikasilah jika memang membutuhkan bantuan. Itu kan akhirnya jadi komunikasi yang baik. Dimana ya kalau butuh ya ngomong. Oke, terdengar kan indah nih Sal. Yang sekarang sih bisa ngomong gitu ya. Yang kita pengen tahu journey lo saat paham konsep itu, terus saat Dikau mulai mengaplikasikannya. Sebenarnya gini Pak, kayak misalnya tadi ngomongin sekolah ya, maunya sekolah yang terbaik versi apa? Jangan-jangan kita sibuknya sama sekolah terbaik, tapi sebenarnya anak-anak bukan butuh sekolah terbaiknya. Pendidikannya kayak apa sih di dalam sekolah itu? Jangan-jangan dikejar gengsi sebenarnya. Enggak, misalnya anak-anak di sekolah terbaik dapatnya apa? Misalnya gitu. Dapat skill ini, dapat skill ini, dapat skill ini. Loh, kalau dapat skill ini, dapat skill ini, dapat skill ini, berarti nggak usah di sekolah terbaik juga bisa. Karena ini bisa kita lakukan dengan caranya ini tanpa harus mengeluarkan uang seperti di sekolah terbaik tersebut. Kadang-kadang sibuknya sama bungkusnya, bukannya lu sebenarnya lu dalamnya lu sebenarnya mau apa sih gitu. Belum tentu di sekolah terbaik ternyata sama apa yang lu inginkan gitu, sama ekspektasinya mungkin bisa jadi beda. Ya jadi kalau tadi Mas Indra bilang jangan-jangan ini cuma alasan kita karena kita nggak mau nyekolah di tempat terbaik, kan ini kan akhirnya perlu diklarifikasi juga bahwa sebetulnya kami menginginkan pendidikan anak belum tentu itu ada di sekolah terbaik, karena menurut kami sekolah terbaik itu bisa jadi bukan kebutuhannya mereka, tapi keinginan kita sebagai orang tua karena punya gengsi anaknya di sekolah yang dianggap terbaik. Sal, lanjut Sal, soal journey Dikau di Semarang, ketemu mentor, kebetulan dapat mentor yang akhirnya bersedia membimbing Dikau. Terus selama awalnya akan 3 bulan, terus selama 1 bulan ternyata terjadi percepatan, akselerasi. Terus apalagi yang terjadi setelah itu Sal? Ya, ketika sudah berjalan, kita selalu sepakat bahwa belajar itu mesti ada ruangnya. Makanya akhirnya aku membuat, setelah aku melihat di komunitas itu ruangnya adalah ruang Semarang, aku bilang, Mas, ada sesuatu yang sepertinya aku pingin buat di tempat ini. Ide. Karena setelah ngelihat observasi selama belajar, tapi juga ngelihat ruang. Jadi menampung semua informasi, akhirnya keluar sebuah ide. Betul, dapat. Jadi ada manfaatnya mendengar ya? Yo, banget. Oke. Kan kita dikasih kasih 2 telinga 1 mulut, kalau kata orang-orang pinter bilang, bahwa ketika kita mendengar banyak hal, kita tahu bahwa ada banyak ide yang sebenarnya bisa terjadi. Nah, setelah diskusi evaluasi proses belajar selama 1 bulan itu, keluarlah ide untuk membuat sebuah komunitas kecil buat anak-anak remaja. Apa tuh Sal?
Ya, kalau teman-teman Mas Indra kan lihat namanya kariranak.id. Itu project yang aku rintis 2 tahun lalu sama Mas Ili sebagai mentornya. Boleh cerita dikit apa sih karir anak itu? Ya, kalau dilihat di kariranak.id, ini adalah sebuah komunitas remaja yang isinya tempat anak-anak remaja belajar untuk bisa jadi anak yang mandiri. Mandiri kan luas sekali ya. Oke. Mandiri luas sekali. Tapi secara teknis kita akan bahas mereka akan belajar bagaimana punya mindset yang baik, punya skill yang baik, sampai membangun sikap atau membangun sebuah mental entrepreneurship dari sejak remaja. Nah, ide ini yang aku temukan di komunitas, dan aku bilang aku minta izin aku bikin satu buah ruang belajar buat remaja. Nah, ruang belajar itu mentorku di okein, oke, sip, dicari teman-teman atau mentor-mentor yang siap support aku sampai hari ini. Nah, sampai hari ini proses belajarnya ketika aku bilang aku punya ruang belajar buat anak-anak remaja, karena kami komunitas homeschool, beberapa anak homeschool masuk. Oke. Untuk benar-benar, karena problemku kan Husen bisa punya pendidikan yang baik. Problemku secara homeschool, karena ketika remaja orang tua homeschool pasti punya kesulitan. Karena aku belajar dari problemku. Ketika udah remaja, anak ini udah nggak bisa diajarin bagaimana bikin mainan awet anak-anak umur 5 tahun itu belajarnya. Tapi ketika umur 12, umur 13, umur 15, bahkan umur 19 tahun, mereka mesti belajar project based learning. Mereka mau apa? Mereka mau jadi chef misalkan. Ya Jadi dari udah, sebuah masalah hadirlah peluang. Iya. peluang itu yang kami bangun, bukan cuma tentang skill teknis, tapi bagaimana seorang anak bisa jadi mandiri dan punya cara berpikir yang baik. Nah, itu yang menurutku bisa diaplikasikan di program kariranak.id ini. Akhirnya beberapa anak homeschool juga yang memang punya masalah yang sama menjadi pilot projectku. Aku memang bilang pilot project karena belum ada kurikulumnya, tapi aku melihat komunitas sudah berjalan lebih dari 15 tahun, lebih dari 20 tahun. Jadi adaptasi ya. Benar-benar mengadopsi cara pendidikan komunitas pada remaja-remaja, karena komunitas yang di Semarang ini menerima banyak anak-anak bermasalah, anak-anak yang terlibat kriminalisasi, narkoba dan yang lain-lain, tapi diterima sama komunitas untuk diperbaiki. Nah, kalau anak homeschool kan nggak ada bermasalah, Oke. sama anak baik. Project itulah yang menjadi mediaku belajar untuk menjadi lebih punya sikap leadership yang baik. Awalnya itu. Dari situ. Gimana proses lahirnya dan dirintisnya karir anak ini punya dampak terhadap journey mensuamikan suami ini? Oke. Puyeng-puyeng dulu. Gini. dari project karir anak ini kan kami ketemu sama anak-anak remaja. Oke. Dari anak-anak remaja inilah kami belajar menjadi orang tua. Ini bukan anak kami langsung, Oke. tapi kami benar-benar menganggap ini anak-anak kami. Dan ketika kami ngobrol sama mereka, kami tahu bahwa oh sebenarnya banyak orang tua yang juga pola pikirnya sama kayak kami. Ke mereka cara komunikasi, Oke. bagaimana mereka sama anak-anaknya merasa bahwa mestinya kamu bisa melakukan ini. Jadi anak itu, kalau kami di bahasa kami, anak itu menjadi imajinasi tertingginya orang tua. Sementara anaknya kan umur 14 tahun, tidak dikasih bekal yang baik, tapi orang tua menganggap bahwa ketika dia disekolahkan, Harusnya atau udah bisa ini. ketika dia disekolahkan atau dia ditempatkan satu komunitas, harusnya anak ini ngerti di umur segini. Pertanyaannya kan kadang kami suka balik, emang di umur segitu orang tuanya dulu udah segini? Itu kan jadi pertanyaan yang besar. Nah, dari situlah kami belajar. Mela, karena tempat kami belajar itu live in, jadi kami berdua itu menjadi orang tua. Dan memang ketika berdua, Mas Billy yang ngajarin, Mel, nanti kamu jadi ibunya anak-anak ya. Sal, kamu jadi bapaknya. Ini anak-anak dirawat, diterima, diajarin. Tapi juga kamu mesti tahu ruang-ruangnya. Jangan juga anak-anak ini menjadi, ya tadi Mas Indra ngomong, bablas, bahwa karena kita orang tua yang berbeda, terus karena mereka membayar proses belajar di sekolah tempat kami yang kami buat ini, terus mereka bisa anak-anaknya nggak bisa hajar. Jadi bilang hajar. Jadi ada satu kejadian di mana bapaknya siswa itu WhatsApp aku, kan udah mulai seminggu tinggal di tempatku, terus bilang, Mas, anakku subuhnya bangun nggak?
terus nggak tahu mas, aku bilang gitu. Wah mas, kalau bisa dibangunin mas, ketok kamarnya, soalnya waktu di rumah mesti diketok dulu kamar boleh sholat subuh. Oh iya mas, nanti aku obrolin, aku bilang. Malamnya kumpulin semua anak laki-laki, sidang. Aku ngomong gini, aku itu bukan satpam, aku itu teman kalian belajar. Jadi kalau orang tua kalian minta aku bangunin kalian sholat subuh, aku tidak akan lakukan. Karena harusnya sholat subuh itu urusan kalian sama Tuhan. Kalau kalian mau tidur silahkan tidur, tapi sholat subuh adalah tanggung jawab kalian. Bukan aku harus bangunin kalian. Ini aku menganggap bahwa wah, kacau juga ya. Tapi itu benar. Karena mereka itu sholat itu sebuah kesadaran, bukan sebuah sesuatu yang harusnya digedor-gedor. Membangun kesadaran. Kalau belum butuh ya silakan, nggak butuh nggak apa. Kita masih juga sadar bahwa jangan-jangan kita umur belasan juga sholat banyak yang kurang kok. Ketika orang tua kita, ya aku kan juga dulu sholat dipukul dulu, dipakai ikat pinggang dulu, ninggalin sholat diomelin. Tapi apakah itu benar? Di sebagian anak ternyata enggak. Kenapa? Karena di beberapa lingkungan teman-temanku yang dulu sholatnya pakai cara itu juga tidak menjadi anak yang menyenangkan hari ini. Bahkan ada beberapa juga yang tidak juga beragama sama kayak sekarang hari ini kok. Berarti kan memang manusia. Jadi harus kesadarannya. Akhirnya kami Yang ngobrol dibangun kesadarannya. banyak tentang kesadaran. Bukan tentang teknis-teknis yang akhirnya teknisnya banyak, tapi lebih banyak ke visual. Tapi dengan aku belajar mendidik anak-anak ini, lalu Mela juga jadi ibunya, kami tahu bahwa oh ternyata Jadi otomatis orang aku tua jadi yang ideal itu mestinya bisa ngobrol sama anak, bisa ngedampingin, bukan cuma sekedar pengennya orang tua apa, anak diajarin. banyak Makanya juga, harus sesuai banyak itu. juga. Tapi kan ini bukan homeschool doang ya. Akhirnya kan kami Meluas. muridnya banyak. Kami kerja sama-sama sekolah dan lain-lain. Ratusan lah akhirnya anak. Nah itu ternyata banyak juga dari orang tuanya tuh ya orang tua sama kayak aku yang tidak mensuamikan suami juga gitu. Jadi aku banyak belajar dari anak-anak juga. Terus akhirnya kan karena aku jadi ibu gitu buat anak-anaknya Mas Isal, terus aku mulai melihat Mas Isal bertumbuh Mas Isal. Aku benar-benar jadi supporting sistemnya dia. Mulai ngambil peran sebagai supporter jadinya. Iya, benar-benar. betul. Jadi secara alami aku beneran nggak pura-pura mensuamikan suami lagi, tapi memang awalnya aku Karena pura-pura. begitu dapat mentor, mulai nih bertumbuh gitu ya. Betul, Iya, Melanya dan- juga dan- Ini berproses. secara natural juga bisa memainkan peran sebagai supporting. Iya, akunya juga akhirnya Awalnya pura-pura tetap ya. awal yang di Salatiga dan lain-lain tetap pura-pura. Ya nggak apa-apa kan mulai dulu. Pasti gini, ketika lo Take it before you kan, make it gitu iya, ya. ada yang Take it before bilang you make it. bahwa ya lo sedekah apa sih maksa sedekah kan ya lo Iya, yang awalnya sedekah dipaksa. paksa aja lo sholat juga kan paksa aja gitu lo pura-pura sholat aja juga ya udah yang penting untuk membiasakan Action aja dulu ya. action aja Betul. dulu itu yang kulakukan pertama sampai akhirnya bertumbuh mensuamikan suami tadi karena dia banyak cerita jadi kan aku seru juga dengernya Oke. ya kan seru cerita akhirnya aku beneran jadi oke apalagi pak aku jadi nungguin ceritanya dia aku jadi Oke. capek akhirnya mijitin terus ya diain makan yang dia suka atau minuman yang dia suka ya karena dia memang butuh gitu. Jadi akhirnya alami aku mensuamikan suami. Jadi kalau kita sederhanain pasti masih banyak lagi journey di Semarang ya. Tapi kalau kita sederhanain ternyata fase Salatiga ini adalah salah satu fase terpenting ya ternyata. Iya. Kalau Iya. kita lihat ya. Iya. Kalau nggak dikerok, Pengkondisian. nggak dikerok pondasinya, nggak secara sengaja time out dari Betul. kehuru-haraan di sini, sehingga apa ya relatif lebih siap untuk menerima apa ya banyak ilmu baru dari mentor baru. Iya. Kalau nggak ada fase ini kayaknya nggak bakal kejadian kok di bypass ini ya. Iya. Bisa jadi, Bisa bisa aja jadi langsung tidak. Semarang gitu ya. Nggak ada. Iya. Bisa jadi gitu. Nggak ada sih kayaknya ya. Iya. Berarti ada kemungkinan banyak teman-teman kita yang sedang menyimak, kalaupun mereka ingin belajar mensuamikan suami, akan ada fase time out dulu berarti ya. Iya. Iya. Nggak langsung ya. Dan kita nggak tahu berapa lama gitu. Iya. Ya tadi seperti aku bilang ketika aku ngomong, iya kan Mas Indra inget nggak cerita yang Bandung? Inget nggak cerita yang di sini? Nggak tahu, udah berapa tahun itu? 5 tahun lebih kali. Ya, 5 tahun mungkin lebih. Kurasa. Jadi ya udah jalanin aja dulu. Mungkin teman-teman Alpha Lady lainnya saat ini ada di fase 5 tahun sebelum aku action, ya nggak apa-apa. Tapi masa iya sih kan katanya orang
orang baik itu belajar dari pengalaman sendiri kalau kata Pentos, dan orang bijak itu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi mendingan belajarnya dari pengalaman aku aja, langsung action aja, nggak usah yang 5 tahun. Nih, ada yang menarik lagi juga kan, ternyata belajar mensuamikan suami ternyata juga perlu diberikan apa ya, lingkungan ya untuk suaminya bertumbuh. Iya, Iya. banget. Ya, dan di sini beruntungnya kalau kita pakai kata beruntung adalah lingkungan tersebut datanglah seorang mentor. Iya. Kan apa, guru akan datang saat muridnya siap, bener nggak? Betul. Fase Salatiga ini dan fase yang mendahului Iya. sebelum Salatiga adalah journey untuk menyiapkan diri Dika menjadi seorang murid. Betul. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar mensuamikan suami, kalau bisa jangan cuma dituntut untuk suaminya tumbuh, bener nggak? Bantu diberikan apa? Lingkungan. Iya. Bantu dipertemukan dengan mentor. Bantu dipertemukan dengan guru. Tapi sebelum itu, apa nasihat Dika untuk mereka? Komunikasi tentang apa yang dibutuhkan. Ketika kami gateway berdua itu kita benar-benar ngobrol. Sebenarnya kita tuh butuhnya apa sih? Kita tuh udah ngejalanin banyak proses seperti ini sebenarnya, tapi kok kita malah bukannya membaik, tapi malah terikat ke banyak masalah-masalah. Sebenarnya kita punya, yang kita fokus itu keinginan atau kebutuhan. Jangan-jangan kita fokus sama keinginan sampai membuat kita bukan menghalalkan segala cara ya, tapi memanuver banyak hal sampai sebetulnya itu bukan lagi sebuah kebutuhan, tapi memang keinginan berdasarkan tadi karena gengsi, karena pengen apa, tapi secara kemampuan belum punya kemampuan di situ. Intinya apa? Ya komunikasi sama pasangan aja belum benar, jangan berharap punya Oke, karir jadi yang ada baik. sebelum mau ngomong mensuamikan suami, mau secara sengaja membangun komunikasi yang sehat berarti ya? Iya. Pasti Mas. Itu kan diam. Teorinya kan indah kan? Diam itu kan Kerjainnya. membangun komunikasi yang sehat. Aku diam, pura-pura dia oke gitu, itu kan bangun. Berarti proses mensuamikan suami ini memaksa kita untuk punya kesadaran apa sih yang penting dalam hidup, apa sih yang sebenarnya kita butuh, apa sih kita pengen. Jadi bisa milah-milah, itu salah satu yang didapat dari journey mensuamikan suami ini ya. Iya. Jadi tidak rancu mana kebutuhan mana keinginan gitu ya. Iya. Lebih bisa menemukan prioritas, menata hidup, banyak banget ternyata ya. Iya. Jadi kalau tadi Mas Indra bilang apa pesannya, kalau menurutmu prosesnya terlalu berat, ya nggak usah, nikmati aja, take it or leave it, nikmati aja. Huru-haranya iya. gitu. Apa lidi banget nih ngomonginnya? Mau syukur gak ya udah. Iya. Jadi kalau misalnya lo sih bisa bilang gitu karena suami lo kan bisa diajak komunikasi, siapa bilang gitu Itu kan? kan sudah Ini kita- kan udah sekarang gitu, maksudnya ya itu. Tapi kalau misalnya udah di sini overthinking, wah suami gue udah berat banget nih, udah jelek banget, jadi susah. Ya udah, take it. Jangan Gitu. komplain. Take it, nggak usah komplain lo. Lanjutkan aja. Nikmatilah penderitaan lo, gitu ya. penderitaan lo, menjadi tulang punggung keluarga sampai tua gitu, atau menjadi disupport sama suami sampai tua gitu. Ya udah, nikmatin. Tapi kalau aku nggak memilih itu, aku lebih memilih aku menderita melawan. Malah mengalami pain di Iya, prosesnya. painnya gitu ya. bukan pain. Itu obat, Iya, karena obat aku yakin, telan pahitnya gitu ya. Aku yakin itu akan berhasil. Nah, ini kan tadi ternyata penderitaan dan tanda kutip ini ternyata memberdayakan anak, membuat anak lebih berdaya, Iya. bisa melihat hikmah sebagainya. Proses mensuamikan suami ini kelihatan nggak dulu dan sekarang dampaknya ke anak-anak gimana sih? Dulu mereka gimana, sekarang gimana? Udah ada yang kelihatan berbeda nggak? nggak? Ya, Before and afternya. kelihatan nggak? Iya lah, Ya, pasti kelihatan. Apa yang paling kelihatan berbeda? Ya, tadi kan kita sebelum sesi ini kan kita ngobrol sama anak-anak kan. Ada videonya juga ya? Ya, nanti ada videonya. Siapa tahu ada videonya tapi belum tentu dilepas ya videonya. Iya, tujuan kami akhirnya proses mensuamikan suami itu kan adalah satu jalan untuk punya satu keinginan atau impiannya apa? Punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti doa-doa orang tua kita, punya anak yang baik, berbakti sama orang tuanya. Kalau ini jalannya tiba-tiba harus syaratnya mensuamikan suami, ini kan sebenarnya bisa dianggap kok gue harus mensuamikan suami gue, kan gue pengen keluarga gue baik lah. Jika itu syaratnya, proses itu udah dijalanin. Perjuangannya Mela sebagai alpha lady
mesti mensuamikan suami adalah proses untuk dapat buahnya punya anak-anak yang komunikasinya sekarang alhamdulillah baik, anaknya bisa mencapai proses kemandirian secara personal, bahkan dia udah mulai mikirin bahwa beberapa tahun ke depan dia pengennya bisa belajar atau kuliah sendiri pakai uangnya sendiri di tempat yang dia harapkan. Ini kan komunikasi yang belum tentu ada ketika komunikasinya belum sebaik ini. Nah, proses ini proses yang kami dapat di titik ini, di titik dimana Mela melakukan keputusan untuk mensuamikan suami dan suaminya punya proses lain. Hari ini Mela punya proses, aku punya proses, dan ini menjadi proses satu keluarga yang menurut kami sampai hari ini baik. Bukan berarti udah seneng, belum, karena perjuangan itu nggak pernah berhenti. Perjuangan ini nggak pernah berhenti. Pasti ada lika-likunya, pasti ada pelajaran pasti mau naik selanjutnya. level terus. Pasti dituntut untuk Terus naik lebar level. ya. Iya. Betul, karena posisi kami saat ini posisi yang menjadi bapak dan ibu dari sekian puluh anak hari ini. Ratusan. Bicara anak, kami menuju angka ratusan, mungkin angka ribuan. Yang kalau memang kami mampu untuk scaling up terus skill kami menjaga program ini, menjaga diri kami beneran jadi contoh orang tua. Karena mereka bilang di sini mah enak, tinggal sama Kak Isa, tinggal sama Bu Mela. Aku di rumah diomelin terus sama orang tua. Aku ini. Kita bilang ya tapi karena orang tuamu lah kamu ada di sini. Oke. Jadi jika kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu belum tentu ketemu sama kami berdua di sini. Balik dari adab sama akhlak dulu dibenerin. Kami balikin lagi bahwa jika tanpa mereka kamu tidak ada di sini, jadi sebenarnya kamu perlu berterima kasih nggak sama mereka. Oke. Walaupun mereka seburuk apapun, kamu perlu berterima kasih sama mereka, karena tanpa mereka kamu tidak ada di sini dan kita nggak akan ketemu kayak gini. Balikin terus. Oke, jadi journey yang Mas Ili mulai di Dikau sekarang Dikau transfer ke anak-anak berarti. Iya. Mulai kami berikan ke anak-anak kesadaran untuk berpikir, sadar ruang. Anak itu ngapain ke orang tua, anak itu ngapain ke adik, ke saudara, ke yang lain. Ke dirinya. Ngapain? Kamu sadar posisimu apa, kamu tahu apa yang kamu butuhin, apa yang kamu inginin, jadilah anak yang mandiri dan menyenangkan. Oke. Sa, terakhir Sa. Tadi kan udah banyak dengar dari sisi Alpha Lady. Gue pengen denger saran, nasihat, pesan apapun itu dari mantan Kapten Bengek kepada mungkin para Kapten Bengek yang ada di luar sana, Sa, yang Iya. ingin segera move on dari Kapten Bengeknya. Iya. Lo tersinggung gak sih dibilang mantan Kapten Bengek? Enggak lah, kan mantan. Kalau mantan kan nggak apa-apa. Kalau masih bengek ya nggak tahu deh aku ini. Ya, sebenarnya gue nggak ngerasa punya kapasitas buat ngasih saran banyak sih, karena posisinya masih berproses juga. Terus satu hal yang paling gue ingat adalah kepala keluarga itu adalah orang yang bertanggung jawab atas berjalannya sebuah kapal. That's kalau dibilang kapten ya. Kapalnya berjalan, kapalnya berhenti, kapalnya karam, itu semua tanggung jawab di kepala keluarga. Jadi kepala keluarga adalah orang yang paling diutamakan untuk belajar tentang kesadaran, pikiran sama logika dan perasaan itu mesti balance. Kalau kepala keluarganya, kalau kaptennya baperan, isinya ribut, karena istri itu pasti sifatnya semua tuntutan. Pasti tuntutan, nggak mungkin nggak nuntut, dan itu wajar. Karena di level kebutuhan. Karena di level kebutuhan, tapi ketika levelnya keinginan, disitulah ruangnya suami untuk ngobrol sebentar. Jadi sebenarnya yang dibutuhin apa? Yang dibutuhin berapa? Mau kemana? Poinnya apa? Dan Tapi itu kan berkomunikasi. komunikasi itu kan cuma ideal di tataran teori kan, Sal? Betul. Gimana berkomunikasi menghadapi Alpha Lady yang bertanduk, bertaring, dan bawa trisula? Untungnya lagi gitu amat sih ya. Mungkin Alpha Lady saya tidak sebesar itu, tapi tadi yang tadi Diperhalus loh. ya, ya biar pulang gua nggak di belakangnya bro. Biar malamnya tidurnya enak. Kata kunci gini, Mela tadi ngomong bahwa dia juga bukan orang baik kalau latar belakangnya. Jadi sebetulnya ini ngomongnya ke Alpha Lady jadinya, karena pertanyaannya harusnya ke Kapten Bengek. Tapi ke Alpha Lady ngomong bahwa bisa jadi sebetulnya masa lalu perempuan-perempuan yang punya masa lalu buruk membuat dia tidak sadar bahwa sebetulnya semua orang pasti punya kekurangan. Dan jangan mengharap sesuatu, jangan mengharap orang lain berubah kalau si orangnya sendiri tidak mau ngubah dirinya sendiri. Itu ngomong buat Alpha Lady ya.
jangan berharap pasangannya berubah sebelum Anda menurunkan tensi Anda sebagai alpha lady, karena berikan ruang pada si kapten untuk menjadi seorang kapten. Oke, itu dari sisi alpha lady. Terus gimana Si cara Kapten Bengek? si kapten bengek bisa keluar dari kebengekannya, Sal? Yang konkretnya, Sal? Ya, pertama, carilah mentor. Carilah orang yang bisa menemani prosesmu menjadi seorang kapten. Oke. Cari mentor. Karena apa? Kalau mampu, harusnya nggak jadi kapten bengek hari ini. Yes. Berarti mesti sadar dulu ya bahwa si bengek ya. Sadar bahwa memang belum mampu, dan nggak apa-apa. Nggak perlu malu juga. Nggak usah malu. Memang perlu datang ke orang yang, Mas, kalau situasinya gini sebenarnya saya situasinya apa ya? Apakah sudah bleeding atau sebenarnya saya merasa saya bleeding? Atau saya udah bleeding tapi saya tidak merasa saya bleeding? Oke. Itu Itu paling horor ya. Nah, itu kan keadaan paling mengerikan ketika kaptennya kapalnya udah hampir karam, tapi kaptennya masih ngerasa dia baik-baik aja kapalnya. Ini kan bahaya. Dan itu cuma bisa dinilai sama orang yang punya pengalaman. Dan kapasitas. Punya kapasitas pasti. Jangan mencari pembenaran, tapi carilah orang yang bisa bercerita tentang sebuah kebenaran atas apa yang Tolong kita- diulang ya barusan, Sal. Jangan mencari apa? Jangan- Para kapten bengek jangan mencari apa? Jangan mencari pembenaran, tapi carilah kebenaran, dan itu memang dari orang yang punya kapasitas untuk menilai kita sudah ada di titik mana. Dan Setelah dapat mentor, Sal, apa langkah berikutnya? jadi murid. Setelah dapat mentor, jadilah murid yang baik. Karena kalau tidak jadi murid yang baik, maka mentornya juga nggak akan mau. Mentornya juga nggak Bertransfer. akan mau menemani terus-terusan. Ya. Ah, Capek. capek nih. Bareng banget. Ah, capek nih. Bilang mau jadi murid tapi ngomong terus, tinggal lah mentornya sekalian. Bilangnya mau Oke. jadi murid tapi ngeluh mulu. Ya, Komplain melulu. Komplain terus. Oke. Playing victim terus. Playing victim. ya, Oke. itu sih Mas. Oke, waduh. Thank you banget Om Isal, Tante Terima Mela. kasih. Ini kita beruntung banget dikunjungi dan dapat cerita lengkap. Kami juga beruntung dapat lasanya. Enak. Ini open order nih. Open order, PO ya? Kakak. Open PO ya? Pesanan Iya, ntar. thank you sudah berbagi di channel kita Diary Counselor, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah. Gurih banget. Gurih Ya, banget. Gurih banget. Ya tadi waktu break kita nonton yang Rekaman part pertama ya? satunya, dan kita pun masih wow, oke. Kita yang pelaku rekamannya nonton seru juga gitu. Jadi belum yang langsung ke part 2 ini nonton part 1. Iya, nonton part satunya. Itu biasa. Siapa tahu ada video-video lain ya? Insya Allah ya on the way. Jadi On the way. sekali lagi thank you, dan Sama-sama, kita Indra. sebagai teman yang menemani journey Dikau ngelihat, masya Allah perubahannya signifikan ya. Banget. Dan memang sejak waktu dulu masih kalau lagi WhatsAppan salah tiga happy aja tuh, nggak kayaknya malah cuman nggak jelas gitu ya, tapi happy aja. Salut banget. Jadi Bunda, sering salut ngobrol, banget. Bunda itu mereka makan apa di sana ya? Terus dapat uangnya dari mana ya? Nggak jelas hidup 3 bulan. Nggak balik nanya juga kita kan. Kalau nanya kan cari gara-gara kita jadinya, bener nggak? Untungnya nggak nanya disodorin Bon langsung. Oke, thank you, Isal Mela ya. Insya Allah kita Mohon ketemu. maaf ya kalau ada yang tersinggung. Iya, saya Sebenarnya lu nggak minta maaf juga sih. Iya, mohon dan gua minta maaf dimaafkan. juga sih. Hmm. Oke, insya Allah kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Saya Indra dengan istri saya Nuni. Di sini ada Om Isal dan Tante Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah.